Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya kelompok 2 yang beranggotakan saya, Muhammad Firmansyah dan Winda Febriana. Kali ini saya akan membahas tentang diskriminasi feminisme postkolonialisme terhadap China. Latar belakang masalah. Penelitian ini diawali karena keprihatinan terhadap reaksi masyarakat ini saat COVID-19 muncul, dan melakukan diskriminasi terhadap warga negara di China ataupun keturunan China. Pada masa COVID-19 memang mempunyai tingkat penyebaran yang sangat cepat. Itu dengan adanya penyebaran ini, membuat seluruh masyarakat dunia mengalami kepanikan dan kondisi perilaku reaksi yang berlebihan. Nah, salah satu contohnya itu adalah diskriminasi. Sikap yang diskriminasi yang terjadi selama masa COVID-19 itu terlihat dengan adanya sikap yang paling mencuri satu sama lain, yaitu di mana virus COVID-19 berawal dari pasar ikan yang berada di kota Wuhan di China. Dan WHO mengatakan bahwa virus ini adalah virus yang mematikan dan diperlukan kesadaran masyarakat dalam menjaga jarak dan pembatasan sosial. Karena hal ini, masyarakat menangkapnya terlalu berlebihan, yaitu khususnya pada reaksi masyarakat terhadap masyarakat Cina yang bertempat tinggal di negara barat. Masuk ke pembahasan. Adanya fenomena di tengah virus yang terjadi akibat COVID-19 membuat sekelompok masyarakat memberikan semacam label negatif, diskriminasi, dan diperlakukan berbeda. Bahkan, pelecehan sendiri itu status jika seseorang mengalami gejala COVID-19. Sebagai virus yang baru diketahui, masyarakat cenderung mengaitkan atau mudah menghubungkan pemikiran pada sesuatu yang belum diketahui secara jelas. Media sosial salah satunya menjadi alat kunci dan dalam pemberitahuan informasi bagaimana virus dapat tertular dan bagaimana pencegahannya. Hal ini sangat penting karena media adalah panjangan tangan pemerintah dengan masyarakat di saat situasi pandemi. Pandemi ini juga menimbulkan perilaku dan reaksi bermacam-macam. Ada yang berperilaku santai, tapi ada juga yang bereaksi berlebihan. Dengan adanya perbedaan persepsi di masyarakat dalam menanggapi COVID-19, berpengaruh juga bagaimana cara masyarakat berperilaku. Masyarakat yang berperilaku cuek biasanya mempunyai persepsi yang berbeda jika virus COVID-19 adalah jenis penyakit yang sama dengan penyakit yang lainnya. Biasanya itu himbauan pemerintah cenderung akan diabaikan. Masyarakat yang tidak menganggap remeh COVID-19 akan selalu memperhatikan himbauan pemerintah. Bahkan di setiap berita COVID-19 selalu diperhatikan dan diikuti. Hal ini tuh tentu baik untuk setiap masyarakat yang hidup berdampingan agar terputus rantai penyebaran virus COVID-19. Perilaku yang tidak menganggap remeh akan virus COVID-19 ini adalah suatu sikap yang bijaksana dalam menyikapi masalah virus COVID-19 ini. Akan tetapi, sikap perilaku yang berlebihan itu dalam menanggapi virus COVID-19 ini adalah sikap yang kurang menyenangkan. Seperti contohnya itu, seorang sedang bepergian dengan menggunakan sarana transportasi umum, lalu menyemprotkan disinfektan yang berlebihan ke area seluruh tempat yang akan diduduki. Tentunya, masalah kayak gini tuh akan mengganggu bagi orang lain yang berada di sekitarnya. Kita menggunakan pakaian APD agar tidak terkena COVID. Lain hal lagi yang terjadi di Amerika Serikat. Terlansir dalam Tribun News, sumber mengatakan di saat di dalam sebuah sarana transportasi, masyarakat barat atau warga Amerika menuduh bahwa masyarakat barat itu di sebelahnya terkena corona karena batuk di sebelahnya. Nyatanya, yang batuk itu bukanlah yang dituduhkan. Hal ini adalah salah satu sikap yang berlebihan, dan dari sekelompok orang yang berlebihan ini menghadapi virus COVID-19 dan pandemik yang memunculkan itu masalah, yaitu adalah sikap diskriminasi. Penindasan dan diskriminasi bisa terjadi di negara barat akibat sibuk mantan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Donald Trump, pada pidatonya di depan PBB yang mengatakan dan menyalahkan China atas keberadaan virus COVID-19 tersebut. Tentunya hal ini tuh bakal memperburuk situasi keamanan bagi masyarakat barat yang berada di negara-negara barat. Terlebih lagi, kebijakan pemerintah yang menutup perbatasan bagi warga Cina. Juru bicara Komisi Hak Asasi Manusia atau HAM, yaitu Alicia McCauley,
menemukan adanya aksi rasisme COVID-19 oleh warga Barat ke non-Barat meningkat drastis. Maka Olu sendiri mengatakan yang dilakukan oleh sekelompok aksi rasisme bukan lagi pelecehan verbal saja, tapi juga aksi kekerasan. Dan ini tuh akibatnya tuh adanya perlakuan penindasan terhadap warga Cina. Membuat adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah Cina dalam menutup perbatasan. Akibatnya, dari kebijakan tersebut, angka kasus dari COVID-19 ini menurun. Justru sebaliknya bagi negara barat, kayak Eropa dan Amerika Serikat. Kasus COVID ini malah bertambah. Pada saat Amerika menutup perbatasannya bagi warga Cina, negara Cina ini memprotes keras. Di Cina, toko-toko mempersulit bagi warga negara asing yang ingin datang. Pemerintah Cina sendiri melarang warganya untuk memberikan pelayanan bagi warga negara asing. Masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan dari penelitian, masyarakat yang mengalami ketakutan berlebihan itu dapat mengakibatkan yang terjadinya diskriminasi. Salah satunya itu adalah dampaknya adalah masyarakat yang terlalu protektif. Dari penelitian ini, adanya perilaku penindasan yang dilakukan negara barat oleh Cina akibat dari COVID-19, yang dimana virus ini berawal dari ditemukan di kota Wuhan, Cina. Penelitian yang berjudul Diskriminasi Feminisme Postkolonialisme Cina memberikan keadaan yang nyata bahwa kebijakan pemerintah tidaklah selalu memberikan dampak yang positif bagi warganya, bahkan mungkin memberikan reaksi kebencian. Hal ini tidaklah benar jika reaksi tersebut dapat memakan korban jiwa. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.